I think we are preparing very well. This was for me my first training, but from the staff and from the other players that our trainings went very well the first days. Timnas Indonesia mematangkan persiapan hadapi Cina. Jai Idzes soroti kekuatan kolektif. Tim nasional sepak bola Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang pertandingan krusial. Dalam sesi latihan terbaru, fokus utama tim adalah memadukan strategi dan meningkatkan kekompakan antar pemain. Kapten tim, Jai Idzes, memberikan pandangannya mengenai persiapan tim yang menurutnya berjalan sangat baik. Idzes mengungkapkan bahwa waktu persiapan yang lebih panjang menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Persiapan tim berjalan sangat baik. Meskipun ini latihan pertama saya dengar dari staf dan pemain lain bahwa latihan sebelumnya juga sukses, ujar Idzes. Ia menambahkan, kami sekarang bersama selama lebih dari seminggu sebelum pertandingan, berbeda dengan 3 atau 4 hari sebelumnya. Ini memungkinkan kami fokus pada detail dan lebih banyak berkomunikasi, membahas bagaimana kami ingin menyerang dan bertahan. Pemain yang berposisi sebagai bek ini juga menyoroti aspek kekuatan timnas yang paling dominan. Menurutnya, kekuatan terbesar tim bukan terletak pada kualitas individu pemain yang tinggi, melainkan pada kekompakan dan kebersamaan mereka sebagai satu tim. Saya melihat di sesi latihan, semua orang bercanda satu sama lain dan saling berjuang saat dibutuhkan. Ini menunjukkan koneksi yang sangat baik dalam grup, dan saya yakin ini akan sangat membantu dalam pertandingan mendatang, tegas Idzes. Meski demikian, Idzes juga mengakui bahwa periode awal dengan pelatih baru terasa singkat, sehingga komunikasi mengenai ekspektasi staf masih perlu dimatangkan. Timnas Indonesia saat ini sepenuhnya memfokuskan perhatian pada pertandingan pertama yang sangat penting melawan Cina. Pertandingan ini diharapkan akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda untuk menunjukkan hasil dari persiapan matang mereka. Aktivitas di luar lapangan, kunci kekompakan Timnas Indonesia. Selain sesi latihan intensif di lapangan, kedekatan dan kekompakan para pemain tim nasional Indonesia juga terjalin kuat melalui berbagai aktivitas di luar lapangan. Kebersamaan ini menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang solid dan saling mendukung. Seperti yang terlihat jelas dalam wawancara dengan Jai Idzes. Membangun chemistry melalui interaksi personal yang mendalam. Rido. Say something in Bahasa. Apa? 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat tidur. James Bond. Durasi pemusatan latihan, TC, yang lebih panjang memberikan kesempatan emas bagi para pemain untuk berinteraksi lebih dalam di luar agenda latihan formal. Jika sebelumnya mereka hanya punya waktu singkat 3-4 hari, kini mereka punya lebih dari seminggu untuk saling mengenal. Waktu ekstra ini tidak hanya dimanfaatkan di ruang makan atau lounge tim, tetapi juga merambah hingga ke kamar masing-masing atau di sela-sela waktu istirahat yang santai.
Saling bercanda dan guyonan ringan Jay Itzes secara spesifik menyebutkan bagaimana para pemain sering bercanda satu sama lain di sela-sela latihan. Suasana humor ini juga terbawa hingga ke kamar atau saat berkumpul santai. Guyonan ringan, ledekan antar rekan, atau sekadar berbagi cerita lucu menjadi bumbu yang menguatkan ikatan. Interaksi ini menunjukkan suasana yang rileks dan nyaman di antara anggota tim, mengikis sekat dan membangun hubungan yang lebih personal. Mempelajari bahasa dan budaya bagi para pemain naturalisasi atau mereka yang berkarir di luar negeri, waktu luang di luar lapangan menjadi kelas bahasa Indonesia yang informal namun efektif. Rekan-rekan setim dengan senang hati membantu mengajarkan frasa-frasa dasar, kosakata seputar sepak bola, atau bahkan ekspresi gaul sehari-hari. Seringkali, proses belajar ini terjadi dalam bentuk candaan atau percakapan ringan, membuat para pemain merasa nyaman dan termotivasi untuk memahami bahasa dan budaya Indonesia lebih dalam. Kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, baik secara verbal maupun nonverbal, tentu sangat vital dalam koordinasi di lapangan. Berbagi cerita dan pengalaman momen menunggu latihan, atau setelah makan malam sering diisi dengan berbagi cerita tentang keluarga, pengalaman karir, atau sekadar menonton film dan bermain game bersama. Ini adalah waktu di mana mereka bisa mengenal kepribadian, latar belakang, dan pandangan hidup masing-masing, menciptakan empati dan pengertian yang lebih dalam. Kekompakan sebagai kekuatan utama. Kekompakan di luar lapangan ini pada akhirnya memproyeksikan diri ke dalam performa di lapangan. Jay Itzes dengan tegas menyatakan bahwa kekuatan terbesar timnas bukanlah pada kualitas individu yang tinggi, melainkan pada kekompakan dan kebersamaan mereka. Ini berarti, bahkan jika ada tantangan teknis atau taktis, semangat kebersamaan akan menjadi pendorong untuk saling menutupi kekurangan dan bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Hubungan pribadi yang erat di luar lapangan membentuk fondasi tim yang solid, membuat mereka berjuang bukan hanya untuk lambang negara, tetapi juga untuk kehormatan rekan-rekan setimnya.